Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan namaku Ilma Ika Rahmawati. Kalian bisa panggil aku Ilma. Aku dari IPB University. IPB Dikdaya. Pada video kali ini, aku akan membahas tentang soft skills apa aja sih yang diperlukan untuk kita agar mampu menjalankan peran sebagai mahasiswa dengan baik. Di sini, soft skills yang pertama akan aku bahas adalah public speaking. Dalam dunia akademik dan profesional, berbicara di depan umum adalah keterampilan yang sangat penting. Mahasiswa seringkali diminta untuk melakukan presentasi di depan kelas ataupun di forum akademik. Dengan menguasai kemampuan public speaking, kita tentunya dapat menyampaikan ide dan informasi secara jelas dan efektif untuk membantu agar mencapai presentasi yang lebih baik. Berbicara di depan umum juga dapat menjadi tantangan bagi banyak orang loh. Namun dengan adanya latihan dan pengalaman yang tepat, kita dapat mengatasi rasa gugup tersebut menjadi lebih percaya diri. Kita juga bisa mengembangkan kualitas kepemimpinan dan meningkatkan rasa percaya diri secara keseluruhan. Aku punya beberapa tips untuk kalian yang mau mengembangkan skill ini. Yang pertama, berbicara apa yang kita tahu. Jika kita merasa masih kesulitan saat berbicara, mungkin secara tidak sadar topik yang ingin kita bicarakan tidak banyak kita ketahui. Oleh karena itu, hindari berbicara langsung tentang topik yang tidak kita ketahui. Hal ini hanya akan membuat kita terdengar kurang informasi atau tidak dapat dipercaya. Lalu yang kedua, perbanyak membaca buku. Membaca adalah salah satu alat yang bisa kita gunakan untuk menjadi pembicara yang hebat. Manfaat dari seringnya membaca yaitu kita dapat terdengar lebih jelas dan halus dalam berpidato, dan kita juga bisa belajar banyak kosakata baru. Yang ketiga, berlatih berbicara pada dirimu sendiri. Para ilmuwan mengatakan bahwa berbicara kepada diri sendiri sangat bermanfaat untuk meningkatkan kemampuan dan memecahkan masalah. Sebuah praktik yang disebut sebagai meditasi cermin menggabungkan antara ilmu saraf dan deteksi diri untuk mengatasi rasa tidak aman seperti penampilan fisik dan berbicara di depan umum. Hal yang paling penting untuk diingat adalah hindari berbicara negatif kepada diri sendiri. Lalu soft skills yang kedua adalah manajemen waktu. Penting banget nih untuk kita mempelajari teknik manajemen waktu dan menetapkan skala prioritas agar prestasi akademik kita bisa seimbang dengan kegiatan-kegiatan non-formal yang berguna untuk mengasah soft skill serta menikmati waktu istirahat yang cukup. Kita dapat mengatur jadwal kuliah dengan baik dengan mengatur waktu dengan baik. Kita juga dapat mengalokasikan waktu yang cukup untuk membaca, menyelesaikan tugas, mempersiapkan presentasi, dan mempelajari materi kuliah. Nah, dengan adanya mengatur waktu ini, kita juga dapat mengoptimalkan waktu belajar, terus meningkatkan pemahaman dan mencapai hasil yang lebih baik dalam pendidikan. Aku juga punya beberapa tips untuk kalian yang mau mengembangkan skill manajemen waktu. Yang pertama, membuat perencanaan. Perencanaan akan mempermudah kita untuk menentukan tugas apa sih yang harus kita kerjakan lebih dahulu. Dan dengan adanya perencanaan ini, kita tidak memerlukan waktu lagi untuk berpikir tugas apa yang selanjutnya harus kita lakukan. Kita juga bisa membuat semacam daftar yang berisi list tugas-tugas yang harus diselesaikan, mulai dari yang terpenting hingga tugas yang dirasa memiliki waktu dengan tenggang lebih banyak. Lalu yang kedua, disiplin waktu. Tentu saja bagi kita yang baru ingin memulai menerapkan manajemen waktu memerlukan komitmen disiplin waktu yang tinggi. Kita perlu membiasakan bekerja dengan disiplin, dengan kata lain, tidak menunda-nunda pekerjaan. Sikap tidak disiplin inilah yang nantinya akan membuat pekerjaan kita semakin lama semakin menumpuk dan tidak terselesaikan. Yang terakhir, berani mengambil keputusan. Manajemen waktu tidak akan berkembang jika kita tidak dapat mengambil keputusan untuk diri sendiri. Maka dari itu, mulailah belajar untuk mengambil keputusan dengan bijak dan berani untuk mengambil resiko. Karena sesungguhnya, resiko yang Anda dapat dari sebuah pengambilan keputusan akan membuat diri kita semakin berkembang.
Demikianlah yang bisa aku sampaikan. Teman-teman juga bisa loh cari tahu sendiri berbagai macam soft skills yang ada dan juga bagaimana cara mengembangkannya. Tapi jangan lupa juga untuk berlatih agar kemampuan soft skills kamu semakin meningkat. Aku pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.